kasih Tuhan pada pagi hari ini kembali kita bertemu lalu Tuhan untuk kami belajar bersama-sama akan firman-Mu. Berkati kami untuk semakin hari semakin tahu seperti Kau dan firman Dia Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan belajar mengenai firman. Mari hamba-Mu yang bertugas untuk urapi bila setiap firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan, pertolongan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Silakan yang menyampaikan saat teduh. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Mari kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 10 sampai yang ke-20. Kita akan baca bergantian mulai dari saya, terus Mas Juli sama Mbak Lis, terus Pak Suyut, Bu Susi, Ko Fani dan istri, terus Ko David dan bergilir ya selanjutnya. Akan saya bacakan. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapat jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu, daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapakmu yang di surga tidak menggenapi supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata padamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Amin. Di nama Tuhan, kita sudah baca renungan kita pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang dapat saya pelajari dari pembacaan firman Tuhan ini. Pada ayat yang ke-10 dikatakan, diawali dengan kata ingatlah. Ya, ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia terkadang itu sering lupa. Ya, makanya dikatakan ingatlah. Ya, itu harus kita taruh dalam kehidupan kita. Kalau kita terkadang kita memberi pengarahan atau memberi kasih tahu kepada teman atau kepada anak, kalau kita ini lupa, untuk kita harus mencatat ya. Oh, kalau ada anak kita yang lupa, kita sering, makanya kalau lupa itu ditulis ya. Jadi katakan ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Jadi kalau kemarin kita juga sudah
merenungkan firman sama-sama, jadi tidak ada yang terbesar hanya Tuhan Yesus. Amin. Dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi mari kita mempunyai satu penilaian, kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Tapi yang terkadang jadi kendala kita ini ada satu ego, ada satu kesombongan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kesombongan, ego yang ada dalam hidup kita ini, kita mau rendahkan di hadapan Tuhan, supaya nama Tuhan yang ditinggikan. Ya, pada ayat yang ke-11, ya, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Ya, poinnya terletak di sini ya. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Pada ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 itu, di situ dikatakan, jika seseorang mempunyai domba, 100 domba dan yang satu hilang, ya, orang itu akan mencari yang satu ini ya. Tapi kita sebagai manusia terkadang ini mempunyai pemikiran yang terbalik ya. Pemikiran yang terbalik apa? Kalau kita punya terus hilang satu, ya pemikiran kita, wah sudah biarlah, nggak ngurus, istilahnya seperti itu ya, karena masih banyak yang lain, ya, karena masih punya banyak, nggak apa-apalah satu hilang gitu. Tapi firman Tuhan ini katakan mencari yang satu itu ya, karena apa? Ya firman Tuhan katakan jika satu orang bertobat, malaikat di surga itu berlaksa-laksa, bersukacita, bersorak-sorai. Ya, ini pemikiran kita yang salah. Ya, terkadang kita yang salahnya itu ya apa yang seperti saya katakan tadi, wah, enggak apa-apa, satu hilang sudah. Ya, tapi bukan itu. Tapi kita juga mau mencari ya yang satu. Apa kepunyaan kita, kekurangan kita, ya kelemahan kita. Itu harus kita juga serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan terkadang kita sebagai manusia, kelemahan kita inilah yang membuat kita ini undur daripada Tuhan. Melihat diri kita rendah, melihat diri kita tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan, firman Tuhan katakan juga bahwa Tuhan itu memakai orang-orang yang biasa-biasa saja. Ketika Rasul Petrus dihadapkan ke mahkamah agama, ya orang-orang itu melihat, wah luar biasa ini. Ya Rasul Petrus ini murid Tuhan Yesus yang kalau dibanding dengan Rasul Paulus ini beda jauh. Tapi orang-orang melihat bahwa Rasul Paulus ini orang yang kecil, ya, tapi dia mempunyai satu keberanian yang luar biasa karena apa? Tuhan yang menyertai, kuasa Roh Kudus ada dalam kehidupan Rasul Petrus, ya. Oleh karena itu, mari kita mempunyai pemikiran yang benar, ya. Dalam arti kata, sesuatu yang kecil atau sesuatu yang satu yang hilang itu harus kita cari, ya. Apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, sehingga kita tidak terlena dan kita hilang dari Tuhan. Tapi kita tetap menjadi anak Tuhan yang semangat, anak Tuhan yang tetap bersukacita. Ya, puji nama Tuhan. Terus ada poin berikutnya pada ayat yang ke-15 dan 16 sampai 17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang yang pemungut cukai. Ya, ini kalau kita sebagai anak Tuhan, ketika ada saudara kita yang melakukan atau tidak sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan mengingatkan kita untuk kita berani menegur, untuk kita berani mengingatkan supaya mereka ini tidak keluar, ya, tidak jauh dari Tuhan. Tapi kalau mereka masih tidak mau dan tidak mau, hatinya keras, ya,
artinya sudah bebal, ya sudah kita lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi bagian kita lakukan, dan selanjutnya biarlah Tuhan, apa yang menjadi bagian Tuhan, itu yang Tuhan lakukan. Kalau kita lihat pada perjanjian lama, bagaimana bangsa Israel ini di hadapan Tuhan sudah dikasih kebaikan, ya, sudah ditunjukkan kuasanya, kuasa Tuhan menyertai bangsa Israel melalui tiang api, melalui awan menyertai bangsa Israel. Tapi bangsa Israel ini orangnya tegar tengkuk. Jadi bertobat, ya, mengeluh, ya, berbuat dosa, kayak gitu lagi, berulang seperti itu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melihat, peduli dengan saudara-saudara kita supaya mereka juga menikmati kasih Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Kita menegur dengan baik apa yang mereka lakukan jika tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita bawa dalam doa untuk anak-anak Tuhan, saudara-saudara kita yang mulai undur dari Tuhan, supaya mereka juga ditarik kembali datang kepada Tuhan. Ya, dan pada bagian yang terakhir, ya, pada ayat yang ke-18 sampai yang ke-20, ini katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ayat yang 18 sampai yang ke-20 ini tentang kesehatian, sepakat, ya, sepakat sehati bagaimana kita ini harus seiring, ya. Kalau salah satu dalam pekerjaan, ya, kalau kita nggak sehati, kalau kita nggak sepakat, tujuannya umpama kita pergi ke kota Jakarta istilahnya gitu, ya, 2 orang atau 3 orang kita berangkat sama-sama. Tapi kalau nggak sepakat, pasti di perjalanan itu mereka bilang, oh lewat sini, yang B lewat sini, yang C lewat sini. Jadi tidak ada kecocokan, ketemuan, ya, tidak ada satu hati. Tapi firman Tuhan katakan ini pada ayat yang ke-19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, jadi kita percaya ketika kita sepakat, ketika kita sehati, Tuhan itu mendengar, ya. Tuhan itu mendengar kita, Tuhan itu akan istilahnya memberikan apa yang kita minta, apa yang kita doakan kalau kita sepakat, ya. Mungkin di hati kita bertanya, loh, mungkin kalau saya sendirian berdoa, apa Tuhan itu juga mendengar doa saya? Saya katakan, ya, Tuhan mendengarkan doa saya, doa kita, walaupun kita ketika kita sendirian, ya. Firman Tuhan katakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah, ya. Bagaimana ayat 20 ini dengan pernyataan saya yang saya katakan bahwa kalau sendirian sepakat, Tuhan dengar doa kita. Karena dalam hidup kita ini, dalam tubuh kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Kalau roh dan jiwa kita ini sepakat, ya, sehati, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan juga akan mendengarkan doa kita. Ya, ketika Daniel berdoa, firman Tuhan katakan, dan di kitab Daniel, di situ Tuhan ngomong pada hari itu juga Tuhan menjawab doa Daniel. Ya, mari kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita mau senantiasa mengingat, jangan merendahkan seorang, ya, orang lain. Kalau kita merendahkan orang lain, nanti timbulnya orang itu undur daripada Tuhan, ya.
Kalau undur daripada Tuhan, nariknya kembali ini susah, ya, sulit. Tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita senantiasa mengingat untuk kita senantiasa menganggap yang lain ini sama-sama lebih utama daripada kita. Mereka lebih istilahnya kita jangan sombong lah, kita jangan meninggikan diri kita sendiri, tetapi orang lain lebih utama dan yang terbesar hanya Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, mari kita juga senantiasa mengingatkan atau memberikan pengarahan, memberikan jalan kebenaran kepada saudara-saudara kita, membawa dalam doa untuk saudara kita yang mulai undur daripada Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita sepakat di hadapan Tuhan, hingga apa yang kita doakan, pasti Tuhan akan mendengar. Itu renungan firman Tuhan yang dapat saya berikan, biarlah dapat berkat bagi kita semua. Saya kembalikan pada Bapak Gembala David. Terima kasih ya untuk Bapak Dono yang sudah membagikan sharingnya saat teduh pagi ini. Kita diingatkan agar kita tetap setia ya saudara ya, dari perkara-perkara yang kecil itu ya. Kita jangan merasa kita harus menjadi yang terbesar atau yang terhebat, terkuat saudara. Tapi ingatlah bahwa Tuhan juga memperhatikan dari hal-hal yang kecil juga. Ya, seperti anak yang kecil itu tadi, ya Tuhan malah memberi malaikat itu saudara untuk memperhatikan. Lalu apalagi saudara, ada persamaan-persamaan di dalam pembacaan Alkitab kita. Anak yang kecil, lalu satu domba yang hilang, ya kan? Itu kan jumlah yang kecil dibandingkan 99 ya, betul ya. Satu orang satu orang yang berjemaat itu orang berdosa, maka terus-menerus harus dinasehati, dibimbing, ya diperhatikan supaya dia mengalami pertobatan satu orang. Lalu apa saudara? Tuhan juga memakai persekutuan 2-3 orang berkumpul ya saudara ya. Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan itu tidak berkurang saudara, atau lebih kecil dibandingkan kalau Tuhan hadir di ribuan orang. Oh, Tuhan kan seringkali membuat KKR kan, 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000. Kehadiran Tuhan kan sangat luar biasa. Apakah ketika jumlahnya hanya 2-3 orang, kehadiran Tuhan atau kuasa Tuhan berkurang? Tidak, saudara. Ya, tetap sama, saudara. Tetap luar biasanya tetap. Jadi tidak ada kalau jumlahnya sedikit, ya Tuhan agak sedikit malas-malas begitu. Enggak, saudara. Kehadirannya tetap sama, saudara. Kekuatan, kekuasaan, mujizatnya tetap sama. Jadi dari persamaan-persamaan ini memberikan kita gambaran atau wawasan buat kita bahwa Tuhan juga memakai hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Jangan pernah merasa minder, sekalipun kehidupan kita mungkin dipandang dunia ini tidak ada apa-apanya. Justru saudara dan saya, orang-orang yang telah dipilih, dan Tuhan mau memakai kehidupan saudara dan saya untuk apa saudara? Untuk menuai jiwa-jiwa, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, untuk mewartakan kepada dunia bahwa Yesus kita yang kita sembah, Allah yang dahsyat, yang mampu berkarya di dalam kehidupan kita orang-orang yang kecil. Amin. Tidak perlu kita mikirkan, oh saya mau jadi yang terhebat, terkuat, ternama, terkaya. Itu tidak penting, saudara. Ya, kita biarlah Yesus saja yang terhebat, terkuat, terkaya. Ya, kita ikut di dalam kebesaran Tuhan itu. Amin. Tetap semangat sukacita. Terus melayani Tuhan ya. Ya, kita akan akhiri saat teduh kita pagi ini. Kita akan berdoa bersama saudara. Ya, kita mendoakan agar Tuhan menolong saudara-saudara kita yang lain, jemaat kita di STC, agar mereka memiliki juga waktu kesempatan untuk bersaat teduh ya saudara ya. Puji Tuhan. Juga kita dukung doa untuk ibadah besok hari Minggu ya, supaya Tuhan berkati ibadah kita dan memberkati setiap yang melayani, saudara. Juga kita doakan untuk bangsa negara kita, saudara, agar di masa pandemik ini baik ekonomi atau
kesehatan atau juga keamanan di negara kita. Tuhanlah yang menjagai, saudara ya. Ya, kita doakan, pokok-pokok doa juga kita doakan untuk saudara Erik, saudara ya, supaya dia ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Ya, saya ajak kita sama-sama berdoa pagi ini. Nanti doa ditutup oleh siapa yang belum berdoa ini ya. Saudara Fani ada? Ya, nanti tutup doa, saya pimpin doa pagi ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Lewat saat teduh yang kami bangun setiap hari, kami percaya ini akan mendatangkan pertumbuhan rohani bagi setiap kami yang mengikuti Zoom dan juga teman-teman kami yang belum bergabung, agar setiap pelajaran atau setiap renungan firman Tuhan itu benar-benar tertanam di hati kami dan menghasilkan buah. Tolong Roh Kudus mampukan kami untuk kami tetap setia mengerjakannya, memenuhi hati dan pikiran kami dengan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami. Ya Bapa, layakkan kami untuk dapat terus berjalan bersama Tuhan, dan Tuhan bimbing kami, langkah hidup kami, Tuhan yang mengatur. Tolong Tuhan, buat teman-teman kami yang masih belum mempunyai saat teduh, yang masih merasa bosan atau jenuh atau apa saja, kami percaya Roh Kudus akan mampu membangkitkan. Kami patahkan segala roh kemalasan dalam nama Yesus. Biarlah roh mereka menyala-nyala, roh mereka boleh semangat kembali melayani Tuhan, berapi-api ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan seluruh jemaat SDC dimanapun berada, dalam pekerjaan, dalam studi mereka, Tuhan yang mampu memberkatinya. Buatlah kehidupan kami di bumi ini berhasil dan beruntung, bukan untuk mencari nama, tapi kami sedang memuliakan, menyaksikan kebesaran Tuhan yang Tuhan telah berkarya dalam kehidupan kami masing-masing. Roh Kudus, tolong kami, kuatkan kami dalam menghadapi banyak pencobaan, banyak tantangan dalam kehidupan ini. Kami tidak mau mundur Tuhan, kami tidak ingin kami terhilang dari bilangan orang percaya. Kuatkan ya Bapak, topang senantiasa seluruh umat Tuhan, juga termasuk saudara kami Erik Tuhan, jamah Tuhan, supaya ada terjadi kasih Tuhan dalam kehidupannya dan dipulihkan ya Bapa. Buat teman-teman kami yang sudah lama tidak bisa lagi beribadah Tuhan, tolong supaya mereka juga ada waktu untuk kembali setia melayani Tuhan. Tolong juga ya Bapa, untuk vaksin yang akan dijalankan, yang sudah beberapa kali dijalankan, ini dapat membantu meredakan pandemik di Indonesia. Tuhan memberikan kemampuan hikmat pada pemerintahan Presiden kami, Bapak Jokowi, supaya dapat mengatasi berbagai permasalahan di negara kami, baik itu dari segi ekonomi. Tuhanlah yang mampu memulihkan, juga Tuhan juga mampu untuk menolong kesehatan seluruh penduduk di Indonesia ini boleh mengalami kesehatan dari Tuhan. Juga keamanan yang ada di Indonesia ya Bapa, biarlah sesuai rencana Tuhan, agar Indonesia diberi kesempatan mengalami pertobatan sebelum masa kesukaran atau kesesakan itu terjadi. Kami rindu sudah ada banyak orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ya Bapa, tolonglah supaya NKRI dapat ditegakkan di bumi Indonesia. Kami berdoa juga agar gereja-gereja Tuhan dipersatukan di mana-mana tempat, di berbagai tempat. Mereka tetap dalam kesatuhatian untuk membangun tubuh Kristus, bukan saling menjatuhkan. Tolong para misionaris yang diutus Tuhan di negeri kami, supaya Tuhan memberkati dalam pelayanan mereka, penginjilan mereka, membawa dampak yang luas ya Bapak di negeri kami Indonesia. Terima kasih, kami berdoa untuk BI Korea yang kan kami bentuk secara mandiri di negeri ini ya Tuhan. Tolonglah Tuhan mencampur tangan untuk Pastor Bong, supaya Tuhan memakai kehidupan hamba-Mu untuk membangun BI di Indonesia. Kami juga berdoa untuk gembala senior kami, Tuhan kuatkan selalu ya Bapa, agar dalam pelayanan penginjilan makin banyak jiwa-jiwa diselamatkan, berikan sukacita dan tubuh yang sehat, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk ibadah besok, Tuhan campur tangan supaya ibadah besok dapat berjalan dengan baik. Bahkan kami melihat ada banyak jiwa-jiwa yang boleh datang,
jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat pujian, lewat apa saja ya Bapa, supaya mereka juga mengalami pertumbuhan rohani. Terima kasih Tuhan, bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Pagi ini kami menyerahkan seluruh aktivitas kami dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan turun atas kehidupan Mas Juli bersama keluarga. Tuhan memberkati Bapak Suyut bersama istri, supaya juga mengalami kasih Tuhan dicurahkan di rumah tangga Pak Suyut. Juga kami berdoa untuk Fani, Susu, Tuhan berkati kehidupan keluarga Fani dan Susu. Tuhan menjagai, memberikan kekuatan sukacita. Berkati keluarga Dono, Tuhan pelihara senantiasa dalam berkat perlindungan Tuhan. Tuhan berkarya terus-menerus dalam kehidupan keluarga Dono ya Bapak. Berkati Ibu Susi, Tuhan pelihara, Tuhan senantiasa menjagai, menyertai kehidupan Ibu Susi. Juga berdoa untuk Bapak Ibu Untung yang tidak bergabung, Bapak Ferry. Juga kami berdoa untuk Elizabeth, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Buat Bapak Haris, keluarga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, pertemukan kami pada kesempatan yang mendatang untuk hormat kemuliaan Bapak di surga. Terima kasih Bapak. Ini doa kami naikkan dengan iman dan bersati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas waktu bersama Tuhan. Kami boleh bersaat teduh pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya firman Tuhan, renungan yang sudah dibagikan boleh menguatkan kami, boleh memulihkan kehidupan kami, berikan kami kekuatan dan tuntunan di dalam kami melangkah sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan ada menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami melangkah dengan iman sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami mengucap syukur, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam saat teduh kita pagi ini. Sampai jumpa hari Selasa ya kawan. Jangan lupa nanti doa puasa, kalau ada waktu ayo datang ya, besok ibadah. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Amin.